Oke, kita itu gimana? Masih beri. Iya, aku juga mantap. Coba aku lihat. Masuk studio bentar. Aku bayangkan ya. Siapa punggung? Oke. Tapi layar
sebentar ya teman-teman ya. Kami masih adalah masalah teknis. Udah unmute. Ya, coba tes. Coba dengar di YouTube ada suara enggak? Udah bagus. Udah bagus. Nggak dengar. Oke, teman-teman. Udah kasih kembali lagi. Oke, jadi gimana? Masih gini. Kalau gini gimana? Kalau gini Gitu suaranya. Kenapa tiba-tiba begini ya? Suara Bu Rahma Teman-teman keluar. maaf ya teman-teman, ini kayaknya ada gangguan jin ifrit lagi nih. Setiap Nah, itu kali udah bener Sangka itu. Gugat,
Setiap kali sang penggugat dan Dewi Bulan ngomong, pasti ada jin iprit lewat. Heran gua. Itu udah bener, Bu. Itu udah bener, Bu. Bu. Udah bener ya? Udah pas. Ya udah. Saya ulangin ya. Saya ulangin deh tadi karena suaranya kurang bagus. Nih. Kalau ada satu orang di kampung murtad, itu sekampung gelisah. 2 orang murtad, panik. 3 orang murtad, pada gila. Nah, gimana kalau di Arab yang murtad? Orang Arab, bahasa Allah, bahasa Quran. Kok bisa murtad? Padahal ngomongnya bahasa Allah. Kalian bilang, nggak mungkin orang Arab murtad. Tapi kenyataannya banyak orang Arab yang murtad. Kan nggak disorot kan di Indonesia? Sekarang kita minta data-datanya sang penggugat. Gimana, Gat? Iya, gatnya sekali aja. Bentar, lagi Oke, ganti kita tampilkan. sinyal. Ganti sinyal, bentar. Jadi kalau dibilang Arab nggak mungkin murtad. Kalian nggak tahu. Banyak narasumber WYFM. Iya, tes suara saya ada. Iya, gede banget. Kencang banget. Oke. Kencangan ya? Bagus. Yang ini bagus nih. Oke, ya. Jadi memang banyak ya kasus pemurtadan terjadi di seluruh dunia ya. Nah, yang jadi masalah adalah siapa pihak yang disalahkan kalau terjadi pemurtadan itu ya. Nah, kita bisa lihat yang ini. Salah satu contoh adalah dari makhluk lagi. Dari kaum sebelah itu bilangnya begini. Ya, pemurtadan terjadi ya istilahnya kristenisasi melalui jalur pemerkosaan katanya gitu ya. Lihat aja tuh. Ini kurang ajar ya. Ini tepu-tepu yang ada Iya. mereka yang memperkosa gadis-gadis Kristen Kita Hindu. bisa lihat ya gitu websitenya dia alhikmah.academy.id. Ini akademi loh ini ya, kayak semacam kampus atau apa gitu ya. Kita bisa lihat juga logonya di samping kiri atas ini ya, STID di DI Al-Hikmah ini ya. Kita Ini dia expose punya ya. Ini Indo ya. Ini Indo. Indonesia nih ya. Ini kita Kita akan lihat. expose. Ya, kita lihat apa yang dia bilang ya. Nah, kata dia Indonesia kan memang mayoritas, tapi yang paling kita sebel itu adalah ketika dia mengatakan gini, ya, keberhasilan program KB dilakukan dengan gencar kepada kaum Muslim, sementara pada non Muslim program KB tidak pernah didengungkan atau nyaris tidak terdengar, ya. Berarti dengan demikian program KB mengakibatkan pertumbuhan populasi umat Kristen jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan populasi umat Islam. Nah, ini yang salah. Program KB 1 istri 2 anak. Kalau programnya Uclim 1 suami 4 istri. Ya, jadi lebih banyak 4 istri atau lebih banyak 1 istri. Nah, kan begitu. Ya. Lagi staff yang melahirkan itu kan pasti istri, bukannya anak, ya kan? Nah, kedua, keberhasilan program kristenisasi Kalau di Uclim melahirkan anak istri melahirkan, Bro. Dua-duanya dipakai soalnya. Iya. Jadi keberhasilan program kristenisasi dilakukan dengan gencar, semakin hari semakin canggih dan tidak mengindahkan kode etik penyiaran agama. Nah, ini kan istilahnya lebih tepat dikatakan sebuah fitnah gitu ya. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa penyimpangan penyiaran agama seringkali dipakai para misionaris untuk menyebarkan Injil dan kekristenan di Nusantara. Ya. Antara lain,
Ini penyimpangan nih. Jadi kalau pembangunan gereja di lingkungan masyarakat mayoritas Muslim itu penyimpangan, ya, buat mereka. Makanya mereka Lalu, gencar-gencar sekali ya, tidak memperbolehkan gereja. Takut banget ya mereka dengan gereja ya. takut, ya. Sangat Nah, kita akan takut. lihat. Jangan-jangan orang Kristen lewat juga mereka pada takut, bro. Nah, di tengah-tengah warga masyarakat mayoritas Muslim, pihak salib melanggar SKB Menteri dengan membangun gereja yang megah. Emang SKB Menteri itu ada larangan membangun gereja ya? Kalau ada, berarti SKB Menteri itu lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Berarti kalian boleh sobek Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pasal 29 ayat 2 itu. Saran saya begitu untuk pemerintah, ya. Nah, dibilang untuk mengisi dan merayakan gereja pada saat kebaktian didatangkanlah jemaat dari tempat lain yang berjauhan. Ini kan gila. Kalau kalian menuduh itu harus dengan bukti, ya. Jangan main asal ngomong. Jadi makin banyak orang Kristen di tempat itu berarti itu orang dari tempat lain kata dia. Gitu, Bu. Kita lihat di Depok kehadiran GPIB Shalom akhirnya membuahkan Kayaknya mereka udah penanganan panik, ilegal. bro. Panik nih ye. Panik nih ye. Nah, ini ulang tahun sebagai kado pada ulang tahun yang ke-31. Ya, GPIB Depok yang agresif itu dibakar warga. Jadi ada pembakaran gereja ya di Depok waktu itu ya. Nah, sejak awal pendirian gereja selalu ditentang warga sekitar dengan alasan karena lokasi itu mayoritas Islam. Kalau begitu caranya, saya sarankan untuk seluruh daerah yang mayoritas Kristen, larang pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, apapun alasan yang berbau Islam, larang. Kita tebarkan bendera perang. Mereka sudah duluan. Ya, persetan dengan NKRI harga mati. Ya, kalau saya begitu. Kalau saya orangnya seperti itu. Langsung aja keras. Jangan tanggung-tanggung. Gak usah lembek-lembek. Katanya Kristen ajarin kasih. Itu kan cara kalian untuk menghindar. Kenapa? Kalian tahu. Kalau sampai terjadi, Indonesia akan dalam masalah. Di dunia internasional pasti jadi masalah besar. Ya. Kalau sampai itu terjadi, pasti Indonesia dalam masalah besar. Termasuk soal ekonomi. Mereka ini cengeng banget ya, bro ya. Agama cengeng banget ya. Cengeng lagi. Super cengeng. Mereka yang mukul, mereka yang nangis. Bilangnya dia dipukul. Nah, inilah seperti itu. Ya. Iya, jangan-jangan nih nabinya cengeng, bro. Nah, dia bilang setiap minggu kegiatan gereja tidak pernah sepi oleh orang-orang Kristen impor. Ya, Tuhan. Dia ngimpor ikan Kristen dari mana? Dari Tangerang. Tangerang juga ada gereja kali. Ngapain dia jauh-jauh ke Depok? Dari Bekasi. Bekasi tuh banyak gereja. Ngapain capek-capek ke Depok? Yang bayar siapa? Kan gitu. Ya. Udah panik. Panik. Iya. Nah, Kadrun kita lihat 62 lagi panik. tuduhan dia ya. Tuduhan dia nih. Nah, kita lihat yang ini. Di rumah sakit, kristenisasi pada pasien Muslim. Di beberapa rumah sakit, misalnya Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, rumah sakit pusat besar ya itu ya. Nah, kepada pasien Muslim dibagi-bagikan pamflet atau brosur tentang penghiburan dan penyembuhan Yesus Kristus kepada orang-orang sakit. Nah, ini tuduhannya. Di Rumah Sakit Advent Bandung, pasien Muslim diajak berdoa, ya, berdoa bersama oleh rohaniawan rumah sakit dengan tata cara peribadatan Kristen. Ini tuduhan mereka. Tapi sekedar tuduhan, omong kosong, sama seperti Islamnya sendiri. Itu cuma nuduh, tetap nuduh. Gini, Kadrun gitu. 62 itu kan rumah sakit Kristen, Advent itu kan rumah sakit Kristen, ya kan? Nah, kalau nggak mau didoain cara Kristen, namanya juga rumah sakit Kristen, pasti semua tata caranya Kristen, didoainnya pasti Kristen. Jangan dimasukin ke rumah sakit Advent, masukin aja ke Puskesmas, gitu. Ya, jangan ke rumah sakit Kristen, jangan masuk ke Atma Jaya, rumah sakit Atma Jaya jangan, ya, yang Katolik. Kita lihat contohnya ini tuduhan mereka. Khairiyah
Aniswa alias Wawah, siswi MAN Padang, setelah diculik dan dijebak oleh aktivis Kristen diberi minuman perangsang lalu diperkosa. Setelah tidak Buktinya berdaya, dia mana? dibaptis Buktinya dan mana? dikristenkan. Buktinya mana? Ini kan cuma nuduh Ya, doang. Buktinya kagak gini, ada. gini. Ya, Padang adalah mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Ya, setuju ya. Kalau terjadi hal seperti ini, orangnya pasti mati. Kristen pasti rusuh di situ. Pasti habis untuk Kristen di situ dibunuh-bunuh itu. Ya, Ya. tapi saya nggak pernah dengar ya. Nah, sama lagi satu ya. Kasus serupa menimpa Linda, siswi SPK Aisyah Padang. Sama juga, diculik, disekap oleh komplotan aktivis Kristen. Gue bingung deh. Perasaan nggak pernah gue baca kayak begitu. Dia diperlakukan Mana secara ada tidak aktivis manusiawi. Kristen di Padang? Aduh. Di Itu Bekasi. jangan-jangan aktivis pesantren itu. Nah, dilakukan modus pemerkosaan dilakukan lebih jahat lagi. Pemuda Kristen pura-pura masuk Islam, lalu menikahi seorang gadis muslimah yang saleha. Setelah menikah, melakukan hubungan istri, adegan ranjang yang telah direncanakan difoto oleh kawan pemuda Kristen tersebut. Nah, ya, setelah foto dicetak, kepada muslimah tersebut disodorkan dua pilihan, tetap Islam atau pindah Kristen. Ya, istilahnya dengan kata lain, ini pemerasan. Gitu ya. Nah, kalau menurut gua, kalau cara seperti ini, justru pemerasan ini harusnya bisa ditangkap. Kalau dia Kristen bagus, tangkap aja. Ya, bagus. Kemudian di Cipayung, Jakarta Timur. Ya, masuk seorang gadis muslimah yang taat dan salehah terpaksa kabur dari rumahnya. Masuk Kristen mengikuti pemuda gereja. Ya, yang berhasil menjebaknya dengan tindakan-tindakan pemerkosaan. Semua tuduhan kalian ini aneh-aneh semua. Ya, lihat. Yayasan Sekolah Tinggi Teologia lulus menyebarkan Kristen dengan cara merusak moral. Pemuda 15 tahun dicekoki minuman keras dan obat-obatan terlarang sampai kecanduan berat. Ya itu. Ya, gue juga bingung ini gimana ceritanya. Ya, bener apa enggak ini? Pasti bukan bangkai-bangkai ucilimin semua ya. Nah, kristenisasi melalui kesaksian-kesaksian palsu via mantan muslim ya dari tahun 1974 ya. Oh, Ini banyak mereka sekali mereka takut melakukan dengan tuduhan. kesaksian ya, tuduhan ya. Hmm. Kadrun, lo takut sama kesaksian gue? Masa cuma sama kesaksian doang kalian takut? Banci kau. Kan? Ya, Itu kesaksiannya ini si Yaya menyangkut Walonte aja, kita cuek-cuekin aja. ya ini termasuk berbicara soal pendeta Yusuf Roni ya. Kita tahu pendeta Yusuf Roni itu dipersekusi kayak apa ya. Nah, katanya dia Yusuf Roni itu mantan kiai alumnus Universitas Islam Bandung, pernah jadi juri MTQ ya, MTQ internasional. Dia menafsirkan ayat Al-Quran secara ngawur ya. Nah, setelah diusut ternyata pengakuan pendeta itu hanya bohong. Yusuf Roni tidak bisa baca Quran. Nah, dengan kebohongannya dia digajar 7 tahun penjara di Kalisosok Surabaya. Ini ya tuduhan-tuduhannya ya. Nah, ini lagi Pendeta Hagai Ahmad Maulana. Nah, ya, mengaku putra kandung kesayangan Kiai Haji Kosim. Ya, banyak ya. Di Padang, ya. Banyak sekali. Nah, ini adalah tuduhan-tuduhan mereka, ya. Benar apa enggak? Kita nggak tahu. Yang jelas sih kita butuh bukti kalau untuk menyatakan seseorang benar apa salah, ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalian menuduh seperti ini membuktikan satu hal. Kalian sudah terlalu panik. Terlalu panik banyaknya orang-orang yang sudah berubah menjadi Kristen, ya. Gitu, ya. Termasuk kayak begini, penipuan dengan memberikan makanan, ya Indomie dan lain-lain, ini.
mie, gula, dan Ya, lain-lain dibahas ya. panik.com bro. Mereka udah panik.com. Iya. Ya. Nah, Berarti kado 62 Ayo. sudah mulai panik. panik. Iya. Kemudian ada nih, ya, kristenisasi berkedok Islam, yaitu memurtadkan akidah umat dengan strategi serigala berbulu domba, ya. Jadi memutarbalikkan ayat Al-Quran dan hadis untuk menyangkal akidah, ya. Kayak begitu. Jadi tuduhan-tuduhan mereka seperti ini, ya. Padahal kita lihat sendiri, contoh kayak saya. Kalau saya pakai data, saya data dari mereka sendiri. Kalau data Islam, pakai data Islam sendiri. Kalau saya kita tafsir, mereka yang tafsir selesai, ya. Gampang kan? Nah, Itu sebenarnya kemudian kerjaan bentuk-bentuk si Zuma kristenisasi. itu. Kalau yang suka Iya. pelintir-pelintir itu kerjaannya si Zuma, bukan kerjaan kita. Nah, kalian menilai Dia sendiri. bisa ya nafsir seenak-enaknya. Manusia yang Ya, kalau sehat kita enggak. akalnya itu bisa menilai sendiri. Ternyata Zuma itu pembohong, makanya mereka jadi pada murtad. Gitu. Nah. Jadi sebenarnya ya sumber dari pemurtadan di Indonesia itu si Zuma, si Nandar, itu sumber pemurtadan itu. Ya, karena mereka sudah memutarbalikkan ayat Quran dan memutarbalikkan ayat-ayat di Alkitab kan. Dan orang kan jadi berpikir, ini orang kok kayak orang gila ya ngomongnya. Orang jadi berpikir, orang jadi belajar. Setelah mereka menemukan mereka pembohong, mereka murtad. Jadi sebenarnya sumber-sumbernya adalah si Zuma dan si Nandar. Ada lagi si mualaf bocil tuh, mualaf kayak siapa si Manajem Ali, siapa Tante Kainama. Nah itu sebenarnya sumber-sumber yang memurtadkan itu mereka sendiri, bukan kita. Kita mah kagak ngapa-ngapain, kita mah cuma bacain aja. Iya. Bacain ayat Kemudian mereka katanya kan. dari buku, ya, dari buku contoh seperti ini, ya, yang di layar ya, buku Dr. Andres A. Purnama Wiranagun, ya, Gunagun, Pacar Ibadah Haji Ayat Al-Quran Menyelamatkan dan sebagainya ya. Nah ini banyak buku-buku kata dia begitu ya. Yang terbitan Jason Christian Center ya. Nah ini tuduhan-tuduhan mereka. Kaligrafi dan kaligrafi tulisan Arab yang berisikan ayat-ayat Injil tentang ketuhanan Yesus. Takut. Emangnya Arab cuma untuk Islam doang. Iya. Nah, besok gue pakai ya, kaos kaligrafi Arab biar pada murtad. Oh, gue selalu pakai itu. Ya, nyesel gue beli 2, gue harus beli 6 gitu. Nyesel gue cuma beli 2. Oke. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang dilakukan ya oleh Al-Hikmah itu tadi ya, Yayasan Al-Hikmah. Nah, sekarang yang jadi masalah di Indonesia apakah kok nggak ada kalau fitnah begini kok nggak ada tindak lanjutnya ya? Kalau di Amerika itu langsung bro ada tindak lanjutnya, langsung bro dituntut miliaran dolar bro kalau begini. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita lihat ya, saya kasih skin lagi. Karena di Indonesia orang bego bertebaran sih. Ya, kita akan lihat apa yang terjadi ya di luar negeri ya. Di mana kita lihat ini. Loh. Nah, ini dia. Ya. Ya, kelihatan di layar ya. Kesaksian dari Syekh Al-Qatani. Ya. Ini kesaksian dari Syekh Al-Qatani. Itu ada di websitenya aljazirah.net ya. Bersama dengan Maher Abdallah. Kita lihat. Nah, Al-Jazirah ini melakukan mempubliskan wawancara dengan Syekh Ahmad Al-Qatani ya, pemimpin dari Islamic Law di Libya ya. Nah, ini adalah institusi yang spesialis untuk kelulusan imam ya dan para pendakwah. Ya. Dia bilang begini. Di Afrika saja setiap jam 667 muslim
murtad ke Kristen. Satu hari 16.000 Muslim berpindah ke Kristen. Satu tahun, Haleluya. setiap tahun 6 juta Muslim pindah ke Kristen. Itu ada di Haleluya. aljazirah.net tahun 2000 dan tahun 2004. Jadi ini ada 2 kali wawancara seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat ini bahasa Arab Yang seperti ini. mengungkapkan data mereka sendiri ya bro ya, bukan kita Mereka ya bro. sendiri, syekhnya sendiri yang ngomong ya. Bukan saya ya, saya nggak ngomong, nggak ikutan. Oke. Jadi menurut dia, Islam adalah agama yang paling cepat mati. Ya. Paling cepat mati. Oke. Nah, oke. Maksudnya Ya. usianya pendek apa usia manusianya pendek apa gimana bro? Nggak tahu deh. Nah, setelah Islam pernah menjadi negara agama mayoritas ya, di kontinen itu, di wilayah itu. Nah, jumlah orang-orang Muslim sekarang tidak lebih dari 1/3 Waduh, dari populasi. waduh. Ya. Panik. Panik. Mereka panik. Panik, Jelas panik. dokter. Nggak usah yang di luar negeri, yang di Indonesia aja panik kan. Ya. Nah, Yang ini murtad kita di lihat luar bahasa Arab. negeri, Indonesianya panik. Ya, nanti kita lihat yang websitenya, screenshotnya dia ya. Nah, jumlah lainnya di Algeria setiap tahun 10.000 Muslim ya murtad ke Kristen. Itu berita tahun 2002 ya. Itu kita bisa baca di Awatan Al Arabi beritanya ya di tahun 2002 ya. 45.000 di Maroko ya, itu tahun 2005 ya. Di Kamboja Padahal ya. Maroko negara Islam yang ketat ya. Iya. Ya, 250.000 Muslim ke agnostik alias tidak beragama, jadi pindah jadi tidak beragama ya. Di Rusia dari 24.321 masjid di tahun 1927 jadi tinggal 20 museum bergaya masjid sekarang ya. Habis banyak ya, ya. Di Kirgistan ya, udah puluhan ribu Muslim yang pindah ke Kristen dari tahun 2001 sampai 2004. Ya, di Burma dari 4 juta Muslim jadi tinggal 300.000. Banyak, ya. Dan di Arab Saudi ada 50.000 baptisan, ya. Jadi banyak penurunan jumlah Muslim. Di Pakistan lagi, ya, dari 80.000 orang Kristen di 1947 jadi 6 juta di tahun 2000. Banyak perpindahannya. Di Bangladesh 10 juta Muslim murtad ke Kristen. Lalu dia menambahkan, ya. Banyak customer gue orang Pakistan, mereka Kristen loh bro. Iya. Nah, di sisi lain, jumlah Katolik di Afrika, ya, naik dari 1 juta di 1902 jadi 329 juta, ya, 882.000, ya. Berarti kita genapin aja jadi 330 juta di tahun 2000. Ini jumlah Katolik di Afrika. Naik banyak. Ya. Panik.com. Panik mereka, panik.com. Nah, Kristianisasi ini katanya ya terlalu besar untuk kita hadapi. Ya. Walaupun jumlah orang-orang Arab, negara-negara Arab itu bergabung. Ya, kata dia seperti itu. Nah, dia bilang gini, kita ini hidup dalam tragedi gitu. Ya. Benar, kita hidup dalam tragedi. Ya. Kita akan tunjukkan apa original transkripnya ya di sini di wawancara ini. Ya.
Despite the fact that Muslim benefit to being poor, ya, dengan fakta bahwa orang-orang Muslim ini orang miskin, ya, dan tidak berpendidikan, ya, mereka malah lebih reproduktif, ya, much more reproduktif than others, ya. Islam sebagai agama itu tidak bertambah, tapi justru menurun, ya, mati cepat, gitu. Kaum muslimah menemukan bahwa Tapi Islam mereka itu bukan jalan. mereka klaimnya kalau umat Islam itu bertambah terus. Iya, bertambah, Iya. orang melahirkan lulu tiap tahun. Iya, ya. Nah, jadi Istri Islam di sebagai mana-mana. agama bukan bertambah, justru berkurang. Ya, lebih cepat mati. Istrinya banyak, bro. Nah, Muslim menemukan bahwa Islam bukan jalan kepada Tuhan, tapi jalan kepada kebodohan. Ya, jalan kepada kebodohan, kemiskinan, ya, dan perang. Nah, makin banyak Muslim menemukan bahwa kekerasan itu gara-gara agama. Ya, tapi diinspirasikan dari ajaran Quran dan panutannya sebagai tuntunan, ya, contoh. Nah, mereka menjadi tidak percaya dengan Islam, ya. Mereka makin percaya, makin mengetahui bahwa Islam itu tidak konsisten dengan sains, dengan logika, dengan hak asasi manusia, dan dengan etnik, dengan ras manusia, ya. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa air zam-zam itu buatan kafir ya, bro. Iya. Nah, semakin lemahnya Islam berarti semakin damai untuk manusia. Dan Ya. dan air zam-zam yang dibuat Allah ternyata beracun ya, bro. Iya, benar, ya. Kan jam-jamnya beracun, banyak arsenik, ya. Iya, itu Ya. air zam-zam yang dibuat Allah, yang digali itu ya, ternyata beracun. Makanya Arab-Arab minta pertolongan negara-negara kafir. Gitu. Nah, iya. Nah, jadilah itu air zam-zam buatan kafir. Tetap aja tidak boleh minum Inilah banyak-banyak. awal dari eksodus massal, ya, dari Islam. Iya. Inilah pergerakan, ya. Pergerakan yang sudah terjadi. Dan tidak ada yang bisa menghentikan ini, ya. Tidak ada yang ada. bisa membendung. Nggak ada yang bisa membendung kita ya, bro, ya. Tidak ada yang bisa membendung. Ya. Nah, itulah faktanya. Ya. Sungguh kasihan. Makanya Bagaimana itu bisa habis. beres krim yang ada di Indo, mereka nggak berdaya apa-apa, bro, melihat kita berdua. Yaelah. Iya. Mereka tak berdaya, bro. Mereka Iya. cuma bingung aja bagaimana menghentikan Dewi Bulan dan sang penggugat. Iya. Puyang-puyang ya. Dan mereka cuma maki-maki doang, bro, di chat room. Oh, lagi pada maki-maki ya? Iya, Ya, ini ya, kita lihat. Ini nih screenshotnya, acaranya, beritanya ya. Berita yang tadi, ya. Itu memang dalam bahasa Arab dari aljazeera.net, ya. Nah, kita bisa lihat ini. Lihat tuh beritanya ya. Deskripsi semua lengkap. Ya. Ini semua dalam bahasa Arab. Jadi kita nggak nyebarin hoax, ya. Tidak melakukan penafsiran, tapi Anda pilih sendiri. Ya, panjang sekali ini tulisannya. Aduh. Ya, gua sampai muter ini ya, terus-terusan nggak ada berhentinya tuh. Lihat. Nah, ya, ini ada beritanya. Gitu ya. Ya, silakan, ada tanggapan. Ya, bro, yang dari Indonesia aja udah pada panik. Waktu gue pertama kali memberikan kesaksian, itu kadrun udah pada panik. Mereka bilang, itu bukan, nggak pernah Islam dia mah keluarga misionaris, gitu kan. Ya, kagak ngapa-ngapa. Terus langsung lah bikin video mengenai biografi gue. Lu kenal gue juga kagak bikin video biografi gue.
keluarganya di mana, ini begini. Aduh, seru bro dulu bro. Waktu gue pertama kali baru memberikan kesaksian di Manubulu, mereka panik bro, baru gue doang loh. Sekarang sudah makin banyak kesaksian murtadin. Apalagi waktu gue expose itu sarang-sarang penyamun mereka. Panik Iya, bro. ya, betul ya. Mereka tuh jelas semakin panik, semakin lama semakin panik, semakin stres. Ya, itulah Berarti sebabnya pekerjaan ya kita Tuhan lihat. memang luar biasa ya bro ya. Iya, Ini kerjaan siapa lagi kalau bukan kerjaan Roh Kudus ini? Yang memurtadkan itu bukan kita-kita, tapi Roh Kudus. Itu kerjaan Tuhan tuh. Kita mah cuma ngelakuin kerjaan kita aja, bro. Ini hobi ya, bro ya? tepatnya kecanduan, Bu, kecanduan. Iya, kita nggak cari duit di sini. Ya, ini ya hobi lah. Ya, kalau si gugat kecanduan. Ya, kalau buat gue jadi hobi lah. Gitu kan. Kita punya penghasilan sendiri. Gitu. Kalau si Zuma kan makannya dari netizen, ya kan, dari hal yang begini-beginian. Kalau gue mah agak makan dari hal yang begini-beginian. Tuhan langsung kasih makan gue, kasih rezeki, ya, kasih kerjaan, gitu. Iya, tapi saya nggak Makanya mereka ngeliat film di live chat ya. panik, bro. Mereka panik, bro. Mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lu nanti lihatnya kalau sudah selesai, ya, sudah selesai, tunggu 24 jam atau 48 jam, rame tuh si Kadrun. Gitu. Nah, nanti abis itu ya video lu langsung ditanggapi gitu. Nih tanggapan mengenai ini gitu, bro. Tadi sih ada Kadrun, Herman 00. Panik, Iya. nggak berani. Nih, ada satu nih, lihat di YouTube. Ya, katanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sekte penghuni neraka jahanam, apa tadi gitu. Tuh, gue tampilin di layar. Iya, mereka begitu. Semakin mereka berkata begitu, semakin banyak orang yang murtad. Gitu loh. Makanya mereka jadi serba salah, bro. Mereka ngomong orang murtad, mereka diem aja juga orang murtad. Bu, boleh kasih tanggapan nggak, Bu? Ya boleh. Saya kasih tanggapan sedikit aja. Kasih ayat yang Allah menyesatkan orang yang dia mau sesatkan. Jadi kenapa lu marahnya maka kafir. Allah lu yang menyesatkan orang yang mau dia sesatkan. Lu marahnya sama Allah. Iya. Lu buang. Nggak ada hubungannya sama kita ya, bro ya. Kita mah cuma hobi doang ya, bro ya. Allah yang mau menyesatkan orang yang disesatkan. Gitu. Berarti suka-sukanya Allah dong berpikir. Ya. Allah menyesatin apa enggak itu kan suka-sukanya Allah ya. Iya, jangan cerita-cerita mengenai kafir, merkosa lah segala macam. Nah, kalau sekarang gua tanya sama lu, pemerkosa babu di Arab dimuliakan Islam nggak? Asal nggak Yaman, yang doyan pedofil, tanahnya halal pedofil, Yaman, Irak, Pakistan, Bangladesh, terusnya Afghanistan, yang lain-lain deh, DLL, itu dimuliakan Islam nggak? Gitu. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hizbullah, Taliban, dimuliakan Allah nggak? Pertanyaannya kan gitu. Jadi jangan dikit-dikit cengeng nyalain kafir, Slim. Gitu. Jadi mikirnya ke sono. Dan saya juga mau ngomongin begini. Mengenai patung yang tutup itu. Saya cuma nanya begini. Daripada ngurusin patung yang nggak bakal nafsu ngeliat bocil. Dan juga yang nggak bakal perkosa babu. Mendingan lu urusin Arab, Yaman, negara-negara tadi yang gue sebutin. Itu lebih parah orang-orangnya. Bukannya patung nggak bakal perkosa orang gitu loh. Asalnya di pesantren. Nah itu yang lurusin, patung nggak bakal merkosa orang. Jadi selamat berpikir Indonesia. Sama patung aja mereka takut, bro ya. Iya, aneh. Sama patung aja udah panik. Gimana sih?
Iya, mendingan urusin pesantren yang pada pedofil, dan dicabulin, guru anak-anak kuliah dicabulin. Nah, mendingan urusin begitu. Itu yang lebih parah. Patung diurusin blow on. Gitu. Ya, setelah itu, ya itu. Ya, yang lainnya silakan. Ngomong aja, nggak usah minta izin. Aku boleh ngomong ya? Ya, Iya. Jadi kan tentang pertama itu kan tentang fitnah ya. Itu tuduhan bahwa orang menjadi Kristen pertama karena diajak pacaran lah ya, dipacarin, dihamilin gitu kan. Saya pernah bersaksi di sebuah sana di daerah Bintaro sektor 9. Nah, itu saya bersaksi di markas mereka. Nah, terus 2 hari kemudian ada yang telepon saya, "Ibu, bantu aku, tolong aku mau kabur." Seorang anak perempuan. Dia rela ninggalin keluarganya demi pria muslim. Dan ternyata dia ditaruh di markas itu ya, taruh di markas itu, dan laki-laki itu nggak tahu kemana, dia ditinggal aja di situ. Nah, setelah itu dia berhasil kabur dari tempat itu, kami ketemu, terus kita cariin kerjaan. Dia kerja di rumah seorang pendeta. Berapa bulan kemudian pendeta itu telepon saya, "Ibu, ini anak yang ibu taruh di tempat saya kerja itu hamil, Bu," gitu katanya. Jadi begitu caranya. Jadi apa yang difitnahkan mereka ke kita itu tidak benar ya. Tetapi mereka lah yang sebetulnya melakukan itu. Padahal di Quran mereka itu kan dikatakan al-fitnah itu asyaddu minal qatl gitu kan. Saya tampilin ya biar nggak dibilang fitnah gitu kan. Dikatakan kalau fitnah itu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jeleknya di Islam itu ayat-ayat Quran itu hanya sebatas ayat-ayat yang tertulis. Tidak, apa yang tertulis itu tidak mereka lakukan dalam kehidupan mereka secara nyata. Ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Misalnya, katanya di Islam itu kan tidak ada paksaan gitu kan, tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi faktanya ketika ada Muslim yang menjadi Kristen, apa yang terjadi? Itu kan setengah mati persekusi yang dilakukan. Kita sudah tahu semula ya penganiayaan, hal-hal buruk yang menimpa para murtadin. ceritain Bu Maya kesusahannya murtadin kita. Iya, ya. Kita tahu dulu teman kita itu Aal itu digebukin oleh anggota saudara-saudaranya satu rumah itu. Padahal Aal ini kan badannya kecil, kurus gitu ya. Tapi dia tetap bertahan. Ya itulah kenapa dia bertahan. Karena Muslim itu mengira bahwa yang mengkristenkan orang Islam itu adalah kita. Sama tadi seperti di bulan katakan bahwa yang kita tidak mengkristenkan, kita nggak bisa mengkristenkan. Yang membuat mereka itu berubah ya keyakinannya menjadi percaya Yesus itu adalah Roh Kudus, itu adalah karya Roh Kudus. Ya karena firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku. Kita orang Islam menjadi Kristen itu nggak bakalan sanggup. Nggak bisa kita enak aja, kita dari kecil sudah diajari qul huwallahu ahad ya, itu udah melekat di kepala. Susah untuk menjadi percaya ninggalin Islam tuh susah. Kita nanti dilabelin sebagai musyrik. Itu susah banget, nggak gampang. Hanya karena Roh Kudus yang begitu kuat ya, kita nggak bisa lari. Ya, kita nggak bisa lari dan kita dicelikkan mata kita tentang kebenaran. Oh iya ya, ternyata ini lihat nih di ada kebenaran-kebenaran yang kita temukan di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Itu kita menemukan kebenaran. Dan ada hal-hal yang nyata. Misalnya, kalau di Islam kita tidak merasakan, kita tidak melihat ada mujizat-mujizat. Nah, di Kristen itu kan ada begitu banyak mujizat-mujizat. Itu kan tanda. Tanda karena kekristenan itu adalah Tuhannya adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup itulah yang mengubah manusia dari yang tadinya membenci, anti Kristen, atau yang walaupun kita tidak benci juga. Jadi Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup manusia. Karena dia adalah Allah yang hidup. Jadi
ayat-ayat Quran itu jangan hanya jadi pajangan, ya, jadi dibaca, dimengerti. La ikraha fiddin ini apa artinya? Tak ada paksaan dalam agama. Tapi faktanya ketika ada orang Kristen, orang Islam menjadi Kristen, wah setengah mati kita. Ya, saya dulu 10 tahun nggak berani pulang. Lalu ada juga itu ayatnya Al-Kafirun. Di sini dikatakan indah sekali di apa bunyinya itu. Di sini dikatakan kul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la butuh mata budun, aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian nggak akan menyembah apa yang aku sembah. Terus yang di terakhir di sini dikatakan yang indah banget ini. Lakum dinukum waliyadin, katanya. Bagimu agamaku, bagimu agamamu. Nah, ini apa? Ayat-ayat ini hanya sebatas itu ayat kepepet, Bu Maya. Itu kepepet. Ayat. Kalau lagi argumen kalah kepepet. Ayat ini hanya sebatas, kalau memang ayat-ayat ini tidak dipakai, ya sudah direvisi aja, dibuang, direvisi, dibuang ayat-ayat seperti ini, karena faktanya banyak sekali ayat-ayat itu yang hanya sebatas ayat-ayat yang tertulis tapi tidak dilakukan dalam aplikasi nyata, itu tidak mereka lakukan, ya. Tapi yang terutama nih ya teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim, bukan kami yang mengkristenkan, tapi Roh Kudus, Roh Allah, Roh Penolong, ya, Roh Penolong. Nanda, Roh Penolong itu bukan nabimu, ya, tetapi Roh Penolong itu adalah Roh Kudus itu sendiri yang adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi itulah makanya kalian tidak akan bisa menghentikan pemurtadan ini. Dia akan terus, ya, akan terus terjadi, ya, karena memang harus semakin banyak orang yang diselamatkan supaya karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Tuhan nggak mau kita itu galau terus hidupnya, sakit terus, karena hanya di dalam Kristus kita itu damai. Hanya di dalam Kristus kita ini sembuh jasmani dan rohani. Jadi jangan lagi menuduh bahwa itu kristenisasi, tidak, tapi ini adalah karya Allah yang sejati, Allah yang hidup. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, ini kesaksian langsung dari Murtadin ya. Bu Anissa ini Murtadin loh. Dan disinilah di grup kami ini, di Zoom ini, kalian bertemu dengan Murtadin yang lainnya. Yes. Boleh saya tambahkan? Grup penggugat Bu DB ya. Data-data dari Pak penggugat tadi itu ada kaitannya dengan pernyataan dari seorang penulis Amirul Jaki ya. Dia ini menuliskan ternyata data yang Pak gugat tadi jelaskan itu ya, perincian itu dari pernyataan Suara Hidayatullah. Dan pernyataan itu menarik. Setelah kejadian yang katanya kristenisasi melalui penghamilan itu ada pernyataan-pernyataan di mana wanita yang dihamili itu setelah dihamili karena ketahuan yang menghamili itu orang non-Islam, itu akhirnya apa? Menikahnya dengan cara Islam. Ya, menikahnya dengan cara Islam, bukan langsung dibawa ke gereja, bukan. Baru setelah itu pasangan itu keluar dari daerah itu. Nah, tahu-tahu beberapa tahun kemudian si wanita ini yang dulu Muslim ini dia menjadi orang Kristen, bahkan menjadi aktivis gereja. Ya, kalau yang seperti ini secara tidak langsung ini sebenarnya menyatakan bahwa ini ya yang dilakukan si wanita yang dulunya Muslim dan menjadi aktivis gereja ini dengan kerelaan sebenarnya, ketulusan. Memang dia ini dipilih oleh Tuhan. Dia tidak ada paksaan di sini. Ya. Ini data yang saya dapatkan ya. Ini pernyataannya seperti ini. Dari ya Amirul Jaki ini menyatakan di tengah kesibukan keliling daerah untuk mengisi ceramah, seminar, dan pelatihan tentang antisipasi gerakan pemutatan atau Harakul Qatil ini, Irtidat, mantan aktivis PII ini berkenaan meluangkan waktunya untuk diwawancarai
Suara Hidayatullah. Situsnya Islam ini, Suara Hidayatullah. Ya. Jadi yang punya situs-situs seperti ini pernyataannya jelas, bukan pemurtadan melalui kristenisasi. Ini kerelaan dengan sendirinya. Bahkan ada pernyataan yang terjadi itu juga tadi di Padang. Ya. Memang benar, di Padang itu ada satu gereja yang didirikan oleh zaman Belanda tahun 1930-an. Dan itu ada, sampai sekarang ini masih berdiri. Ya, masih dikelola. Artinya kalau benar-benar ya sarang dari kristenisasi itu dari gereja itu yang ada di Padang itu, dari pernyataan dari siapa tadi wanita SMA ya, si Wawah tadi itu, ya si Wawah, panggilannya si Wawah kalau di sini ya, namanya si Wawah. Ternyata itu pun tidak benar, itu hanya dilakukan salah satu oknum. Itu terjadi hanya sekali. Jadi tidak benar kalau pemurtadan melalui kekristenisasi, melalui penghamilan ini dilakukan secara massal. Bukan. Yang ada justru sebaliknya ya bro ya. Ya, malah sebaliknya. Kalian sendiri di dalam Quran kan pernyataannya jelas. Kalau kalian itu mengambil pasangan dari non kan boleh. Di Al-Maidah 5 ya. 3-5 jelas itu. Boleh kalian. Ya. Jadi jelas apa yang dituduhkan kristenisasi melalui penghamilan itu fitnahan. Jelas-jelas sangat fitnahan itu. Itu aja. Ya kalau Kristen, di Kristen nggak boleh kawin dengan orang yang non Kristen. Oh betul, nggak boleh. Kita harus tetap satu iman. Saya sendiri ya menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus itu sendiri juga bukan karena paksaan. Saya dengan kesadaran saya melihat bagaimana kalian sebenarnya dari tingkah laku kalian, dari apa yang kalian lakukan itu ya, dengan ketakutan kalian dengan kekristenan, itu sendiri yang membuat saya malah berpikir, ada apa dengan Kristen ini? Ternyata ketika saya belajar tentang kekristenan ini mengajarkan benar-benar apa yang disebut sebagai agama. Makna dari agama itu sendiri. Agama itu adalah moralitas, akhlak, ya kebudian luhur, suatu pengajaran. Dan itu hanya ada di dalam Kristen. Jadi dengan kesadaran saya pun, dengan kerelaan saya seperti keluarga saya juga, mereka dengan sendirinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena memang ingin memeluk agama yang membawa damai sukacita, damai sejahtera. Gitu. Gitu Bu Dewi, Pak Penggugat, terima kasih. Makasih bro, yang lainnya. Nah ini bro kafir juga murtadin ini. Nah teman-teman di live chat yang nonton acara ini yang murtadin, silahkan gabung di Zoom WHFM. Ya, gabung di sini. Kita saling sharing pengalaman kita dulu. Waktu kita baru keluar dari Islam, bagaimana kita bertemu dengan Kristus. Ayo silakan bergabung tempat kami. Saya juga murtadin. Ya. Itu Syekh Abu Subi itu. Silakan Pak Abu Subi. Iya, saya juga murtadin. Saya masuk Kristen gara-gara sebungkus Indomie. Tereret, tapi bohong. Tereret, tapi bohong. biar nggak tegang gitu loh. Ya mana mungkin lah gara-gara Indomie orang pindah agama. Itu memang goblok apa yang bikin narasi begitu. Ya kan? Pindah agama emang ganti baju apa? Enggak lah. Pasti itu ada satu pemahaman yang dirasakan. Pasti ada sesuatu yang menggugah hati orang meninggalkan Islam. Karena orang Islam itu, Pak, itu sudah seperti diprogram otaknya bahwa keluar Islam itu masuk neraka. Dapat hambatan dari lingkungan, keluarga. Wah itu mereka berpikir 1000 kali. Tapi sayangnya mereka sendiri juga kan nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya tentang Islam. Nggak boleh bertanya, Pak. Nggak boleh. Gitu loh.
Itu nanti menyulitkan. Jadi akibatnya mereka begitu dengan keterbukaan informasi zaman sekarang, mereka menemukan ya tentang Kristen itu apa mereka bisa cari sendiri kok. Jadi sudah tidak ada lagi orang masuk kampung, kemudian seperti bagi-bagi Indomie, kemudian nanti ibu masuk Kristen ya. Nggak ada begitu. Nggak ada. Kecuali saya masuk Kristen gara-gara sebungkus Indomie. Tapi bohong. Kayak nama itu. Aneh aja. Ya udah lanjut. Ya, oke ya. Tapi kan tadi kita cuma ngomong-ngomong gitu. Gimana kalau kita tampilkan yang resminya? Ya, kita ngambil contoh Jawa Barat ya. Nah, oke, akan saya tampilkan di layar. Oh, iya, saya belum putar ya. Sudah saya putar dulu. Nah, ini ya. Dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Ya, di layar. Tadi website-nya jelas ya, kelihatan ya tuh. Nah, oke. Kita lihat di sini. Islam ya. Dari 42 di tahun 2020 42 juta sekian, di tahun 2021 tetap sama, tidak berubah ya. Nah, berarti dia tetap, tapi yang Kristen naik ya, dari 2.178.000 jadi 2.488.000, mengalami kenaikan ya, tidak signifikan, oke, tapi cukup lumayan ya. Itu bisa lihat ya. Nah, di tahun 2019 terjadi penurunan yang Kristen nih ya. Ke tahun 2020 tuh terjadi penurunan. Sepertinya terjadi tindakan pemualafan gitu. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, itu ya, kayaknya di kantong-kantong Kristen, Bro. Iya, pemualafan itu. Ya, jadi meningkat segini, jadi 42.500.000-an. Ya. Nah, yang Katolik juga begitu, sama di 2019 312.000 jadi 311.000. Jadi terjadi penurunan. Ya. Berarti pertanyaannya sebenarnya yang kalian tuduhkan ke kami ini, ke non-Islam ini, justru sebenarnya kalian sendiri pelakunya. Lihat ya Buddha. Ya. Dari 200.000, 210.000 jadi 202.000. Kemana yang 8.000-nya? Nah, ya dah. Enggak, logis kan seperti ini. Nah, coba kita lihat. Berdasarkan wilayahnya, Bogor, namanya ya. Dari tahun 2020 ke 2021 tidak ada perubahan, ya. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, segala macam. Nah, tapi kalau kita lihat yang ke Kristen, ya, lihat di Sukabumi dari 40.600 mendadak menjadi 400.608, ya. Banyak nih perubahannya, jumlahnya bertambah. Wah, drastis banget itu, Bro. Dari cuma 40.000 sampai 400.000, buset. Wah. Iya, naik hampir 10 kali lipatnya, kira-kira 10 kali lipatnya lah, ya, kenaikannya, ya. Jadi kita patut pertanyakan gitu loh. Kita lihat yang lain-lainnya semua tetap sama. Tetapi di tahun 2000 ini, di agama lain, ya, peningkatan ada sedikit-sedikit ada, ya. Misalnya Katolik, ya, tuh. Ya, misalnya itu gitu. Mungkin yang di Sukabumi itu pada poligami semua kali ya? Iya. Istri 4, satu istri, anaknya 10 gitu kali ya? Iya. Tapi kita lihat jumlah mereka tuh nggak banyak bertambah, ya. Jumlah mereka kalau di daerah-daerah ini nggak banyak bertambah, lihat, ya. Ya, tetapi secara keseluruhan jumlahnya orang Kristen bertambah cukup banyak, ya, sekitar 200 ribuan lebih, ya, sekitar 200 ribuan dari tahun 2020 ke 2021, ya. Ini belum ada survei yang tahun 2022 sih. Katolik juga begitu, ya.
Buddha juga. Buddha malah mengalami Hindu mengalami penurunan Hindu. Buddha tetap ya. Yang lainnya tidak diketahui. Ya, kayak Ini Pak kejawen, yang Jawa. apa namanya? Ini sesuai KTP kali ya? Ya, kalau ini pasti sesuai KTP lah. Ya. Jadi yang sesuai KTP aja terjadi perubahan yang lumayan banyak ya untuk tahun 2020 ke 2021. Apalagi kira-kira gini. Ini kan justru kejadiannya di masa pandemi ya. Ya, benar nggak? 2020 Februari sampai 2023 ini kan masa pandemi toh. Iya kan? Udah 3 tahun nih pandemi. Pandemi corona. Ya, Jun. Iya. Jun, halo. Nah, iya. Justru terjadi masa pandemi itulah baru terjadi perubahan. Ini cuma Dan ini masih banyak ya Pak ya? Pak. Masih banyak yang belum terdata. Ini baru sampai 2021 ya, belum. Iya, yang 2022 saya belum dapat. Ya. Iya. Belum ada ini. Ini baru yang dan terdata ini ya, masih teman-teman. terus berlangsung. Ini yang cuma yang terdata aja. Ya. Iya. Mungkin ini yang terdata yang ganti KTP mungkin ya. Iya. Tapi sekarang tahun KTP 2023 susah, ini lebih marak lagi. Apalagi sejak kita muncul. Lebih seru. Benar. Ya. Semenjak duet Sang Penggugat dan Dewi Bulan nongol, Kadrun makin panik, makin banyak orang yang terbuka matanya. Wah, ternyata. Iya, ya gitu. Terjadilah perubahan ya. Cukup signifikan juga perubahannya. Oke. Nah, pertanyaannya, kapan kalian ikut murtad? Ya, sebenarnya kalian nggak perlu takut murtad ya. Nggak perlu, karena Roh Kudus bersama kalian. Dan Roh Kudus sendiri yang akan membela kalian. Ya, mungkin kalian akan dianiaya, akan dipersekusi. Tapi kalau Roh Kudus sendiri yang bersama kalian, kalian akan dibantu, ditolong, dihibur, dikuatkan. Ini di sini nih, di ruangan ini banyak sekali murtadin-murtadin ini. Boleh aku sebutin, Bu? Ada Syekh Abu, ada Ibu Anissa, ada Al-Kafir, ada si Bro Arya-nya belum di sini. Si Bro Arya masih kerja dia. Yuk teman-teman, itu sudah ada ya running text. Ada nomor WA di situ, silakan hubungi kami atau join Zoom 24 jam. Ya, yang ingin kesaksian ini akan di-share link Zoom. Silakan bergabung teman-teman. Supaya memberikan berkat bagi orang lain. Setelah ini kita ada acara yang luar biasa ya. Mengenai manuskrip Quran. Sebenarnya ada 4.000 kesalahan penulisan Quran di manuskrip yang awal ya, early manuskrip. Baru early manuskrip aja sudah 4.000 ditemukan coret-coretan, penambahan, pengurangan, apalagi perubahan, ya, rekonstruksi, banyak sekali. Tapi nanti yang kita bahas cuma 20, sampel aja, ya, sampel aja. Nah, kapan-kapan saya dan penggugat akan bawakan juga hal yang ini lebih keren lagi karena dalam bahasa Indonesia dan kita akan bahas total berjam-jam ya bro ya, nggak perlu diterjemahkan. Iya, betul. Ya. Habis kalian. Habis ya. Ya. Kita sikat, Bu. Jangan kasih ampun. Ya nggak? Jangan kasih kendor. Iya. Jangan kasih kendor, betul. Ya.
Ya, teman-teman, aku meyakinkan bahwa selama ini kami berjumpa dengan murtadin yang memang KTP-nya belum di-upgrade. Ini kenyataan, ya, karena ada beberapa reason. Ada yang masih hide, ada yang udah benar-benar terbuka, tapi percaya satu hal bahwa mereka sudah terima Yesus dan mengucapkan bahwa Yesus itu juru selamat pribadi ya, dari mulut dan perkataan. Jadi mereka sebenarnya banyak sekali karena kita punya Allah yang hidup, men. Ya, Bu Debe, silakan Bu Debe. Tadi Ibu Anissa kan mengatakan Tuhan Yesus dari dulu melakukan mukjizat. Sampai sekarang pun Tuhan kita masih melakukan mukjizat. Bahkan itu orang-orang yang berkerudung, berpeci, bersorban, kalau sakit larinya kemana? Ke pendeta. Minta disembuhin. Kenapa nggak lari ke ustadz mereka aja? Kenapa nggak lari ke Allah mereka? Kenapa mereka nggak lari ke batu hitam? Kenapa harus ke pendeta? Pak Andi Simon, dengan senang hati melayani siapapun. Itu mau bersorban, mau berkerudung, mau enggak. Layani saja. Dan kita di sini juga seperti itu. Kalau ada teman-teman muslim yang masuk di sini minta didoakan, kita doakin aja. Doakan saja. Bu Debe, tahu nggak mujizat yang terbesar? Saat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu mujizat terbesar. Itu dikuatkan, bro. Dirubah. Jadi jangan mengharapkan mujizatnya aja sembuh. Tapi tetap aja jiwamu mati. Harusnya yang kamu ambil langkah selanjutnya adalah percaya kepada Dia yang memberikan mujizat itu. Proses, biasanya itu proses. Itu adalah awal mujizat itu. Kenapa ketika orang Islam itu sakit tidak datang kepada ustadz? Karena tidak ada ustadz itu menyembuhkan. Dia kasih air, suruh kita minum. Tidak sembuh. Kenapa orang Islam itu kalau sakit banyak datang kepada dukun, kepada orang pintar? Itu tadi, karena memang di dalam Islam itu tidak ada kuasa kesembuhan, penyembuhan, mukjizat kesembuhan. Itu tidak ada. Ya, makanya akhirnya mereka datangnya kepada pendeta-pendeta. Itu fakta. Pakai air zam-zam lagi, Bu Disa. Buatan kafir. Nggak ada ininya sama sekali. Itu nggak ada kuasanya zam-zam, air zam-zam itu. Ya, semua harus menyadari bahwa kita butuh keselamatan. Itu mereka yang belum selamat, masih ragu-ragu sama agama yang lalu, yang lama, yang sekarang, yang belum percaya Tuhan. Ambil langkah yang tegas. Kalau perlu, mulai sekarang, malam ini, cari tahu. Apapun caranya, cari tahu. Jangan ditunggu-tunggu. Besok nggak tahu kita mau terjadi apa. Nah, ini Pak Barat kalau nggak salah mantan mu'alaf kan? Ya kan? Kenapa ninggalin Islam? Tidak. Ya kan? Tidak, Bu. Saya dari kecil Kristen. Tapi saya tahu perasaan mereka-mereka yang dari ibu-ibu. Yang sudah mantan muslim ini. Yang jadi murtadin ini. Menggebu-gebu kadang-kadang lebih hebat daripada orang Kristen yang sudah lama Kristen. Luar biasa. Perjuangan kalian itu luar biasa. Ayo, yang belum percaya Tuhan Yesus, yakinkan malam ini Anda harus ada keputusan.
Jangan bertanya-tanya lagi, tapi tanya langsung kepada Sang Pemilik hidup, Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah jalan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak sah kalau tidak melalui Yesus. Begitu teman-teman. Lanjut. Oke, gimana Gat? Aduh si Mami. Ya Ibu Anissa tadi ada yang di live chat ada yang nagih tuh sekali-sekali kesaksian dong di sini. Itu. Bu Anissa, kapan-kapan kesaksian tuh di-schedulein ya. Ya, gimana Gat? Teman-teman gimana? Yo. Sudah ada selesai, udah cukup. Kita kelarin aja ya. Iya. Iya. Bisa lama-lama lah. Oke deh teman-teman. Sekali lagi, jangan percaya apa yang kita omongin ya dari mulut kita. Kalian cari tahu sendiri. Find out for yourself. Kalau ragu juga, tantangin Tuhan Yesus. Yesus katanya kau Tuhan, tunjukkan dirimu padaku. Dia pasti akan nunjukin diri. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia akan mendengar suaramu ketika kau memanggilnya. Tuhan Yesus. Kalau kalian anti panggil nama Tuhan Yesus, panggil deh Yesus. Kalau kau memang benar-benar Tuhan, tunjukkan padaku. Kalau kau memang benar-benar Tuhan, sembuhkan aku. Pasti disembuhin, pasti dikabulkan, dan pasti akan dipertemukan. Saya pernah nantangin Allah. Dia nggak pernah nongol. Dia nggak pernah menunjukkan diri. Justru yang hadir adalah cahaya Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan saya. Yang mengangkat saya. Yang menghibur saya. Baik, itu aja dari kami. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan nikmati balada Aisyah. Panggillah temanmu untuk bermain.
tangannya mungil mencengkram bantal. Diterpa nafas yang terengah-engah digagahi ulama brutal. Aisyah, oh Aisyah, dalam pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu bermain, biar ibumu menimang